Materi yang ketujuh yaitu tentang fluida. Pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika mengalami tekanan. Fluida terdiri dari zat cair dan gas. Konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang menekan dengan luas bidang yang ditekan. Rumusnya yaitu P sama dengan V per A. Keterangan tekanan, V gaya tekanan, A luas bidang tekanan. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda, semakin besar pula tekanannya. Sedangkan semakin besar luas bidang tekanan, semakin kecil tekanannya. Besar tekanan berbanding lurus dan dengan besarnya gaya, dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Bila zat padat mendapat tekanan, molekul-molekul akan berusaha bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Namun karena molekul-molekul tersebut sangat rapat, maka hanya akan mengalami pergeseran. Tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh beratnya sendiri pada kedalaman yang sama. Zat cair mempunyai tekanan sama besar ke segala arah. Sifat-sifat tekanan dalam zat cair. Yang pertama, tergantung pada kedalamannya. Yang kedua, tidak tergantung pada bentuk wadahnya. Yang ketiga, tergantung pada massa jenis zat cair. Yang keempat, tekanan pada suatu titik di dalam zat cair sama besarnya ke segala arah. Kerja jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan di dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Penerapan prinsip fluida pada burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Prinsip yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Daniel Bernoulli itu bisa menjelaskan proses atau prinsip kerja dari burung terbang dengan sangat baik. Dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluida dinamis tersebut, kita mendapatkan prinsip-prinsip penting yang mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yaitu semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanan akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, maka tekanan akan semakin tinggi. Kontinuitas pada ikan sumpit. Ikan sumpit merupakan komoditas ekspor yang memiliki habitat asli di daerah mangrove atau perairan estuari. Selain itu dapat juga ditemukan di air tawar dan perairan karang karena memiliki sifat euryhalin. Ikan sumpit bisa bermigrasi dan mampu hidup dari kisaran salinitas 0 sampai 35 meskipun hanya bersifat sementara. Yang berikutnya, peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Gaya kapilaritas, xilem dan floem. Gaya pengangkutan air pada tumbuhan dari akar sampai daun melalui berkas pembuluh pengangkut, berkas vaskular,
Dalam pemangkutannya inframuskular, air diangkut dari xilem akar ke xilem batang dan diteruskan ke daun. Air dan mineral dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus kotak akar, masuk ke stel dan kemudian mengalir naik ke pembuluh xilem sampai pucuk tumbuhan. Setelah melewati sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke xilem dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Xilem pengangkutan air dari garam mineral dari akar sehingga ke daun. Sekian penjelasan dari saya tentang materi 7 ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.